Bak dia umum kantor. Undip pun labu haji, kemudian dia acara lo semua yang melabuh jadi izin lah baca-baca kan. Belum megah mana? Kapuluh. Nabi Nuh, kah? Jadi umat bak masa Nabi Nuhnya panjang-panjang tak nemu Bapak Ibu. Nah lah sidro runci, sidro urung ino. Demo. Apa bahasanya? Betul ya demo? Sebab nah yang pegang dikli. Dikli itu menangis artinya ya. Demo. Jadi ada seorang perempuan pada masa Nabiullah Nuh, dia menangis di pusara anaknya. Dia menangis di kuburan anaknya yang baru saja meninggal dunia. Nabi Nuh lewat di hadapannya bertanya, "Wahai perempuan, apa yang terjadi? Apa yang sedang kau tangisi?" Namanya Nabi Nuh orang dayang. Puka mau dah? Pakai enggak mau? Anak pun boleh. Tanyalah oleh Nabi Nuh, "Pakai kamu?" Dijawablah oleh ini perempuan, "Wahai Nabi Allah Nuh, anak saya baru saja meninggal dunia dalam keadaan yang begitu muda. Dia masih sangat begitu muda usianya. Saya sudah tua tapi belum Allah ambil. Dia masih muda, dia dahulu yang Allah ambil." Ditanya sama Nabi Nuh, "Berapa umur anak ibu, Bu?" Ditanya Nabi Nuh, berapa umur anak? Berapa umur? Pada umur anak rana mantap muda kan mau dari mana? Umur anak long baru leher dodon. Berapa? 300. Baru 300? Pajak mentang gitu. Kau pajak ada ya? Itu bukan berdasarkan ambo berdasarkan umurnya Nabi Nuh, maka kita semua adalah muda-muda. Jadi yang merasa 60 tahun sudah tua itu santai saja. 300 tahun itu mantang muda. Tapi kalau hidup di zaman Nabi, hidup di zaman Nabi Nuh, 300 tahun dia masih sangat muda. Apa kata Nabi Nuh? "Wahai perempuan, nanti di akhir zaman akan ada umat yang hidupnya hanya kisaran 60-70 tahun. Itulah kita yang sedang diceritakan Nabi Allah Nuh." Apa kata perempuan ini? "Wahai Nabi Allah, seandainya aku yang hidup 60-70 tahun, maka aku akan sujud tidak pernah bangkit, maka aku akan ibadah tidak pernah henti, maka aku akan berzikir tidak pernah terhenti, tidak pernah terputus." Begitu kece. Tapi kata-kata bagi hai 60 tahun. Kece nak sujud 60 tahun. Lama tak? 60 detik kata berat ya. Oh nak do yang menjawab. Masya Allah. Itu pertanyaan jebakan itu. Luar biasa. Sanggup sujud? Sanggup salat? Salat adalah nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Maka ketika Allah masih memberikan kesempatan kita untuk salat, itu adalah nikmat. Dijaga, harus bersyukur, jangan sombong. Kadang-kadang awak kau salat 5 waktu, rasa-rasanya kitalah yang paling dekat dengan Allah. Kitalah yang paling gagah ibadahnya. Kitalah yang paling kuat taatnya. Jangan. Karena salat itu adalah anugerah. Salat adalah pemberian dari Allah. Banyak orang yang kuat-kuat tapi dia tidak mampu salat. Ketika dirimu dipanggil dan merasa terpanggil, ketika ada yang azan dan kalian merasa dipanggil, lalu bangun untuk salat, itu adalah satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Apa kata Nabi? "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah." Yang pertama sekali dihisab bukan puasamu, yang pertama sekali dihisab bukan zakatmu, yang pertama sekali dihisab adalah solatmu. Kalau salat kita beres, baru awak lewat ke pos-pos berikutnya, baru awak lewat ke pemeriksaan berikutnya. Tapi kalau salat kita tidak beres, maka bagaimana mengambil balasan-balasan yang lain? Salat adalah kunci untuk mengambil kenikmatan. Ustaz, bukan Ustaz, apa panggilan dia? Kau lupa saya. Tuanku, Habibi ya. Tuanku, awak kalau nak do sembahyang dapat nak pahala, dapat nak balasan, dapat tapi nak do bisa awak nikmati. Dapat tapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena solat tadi tidak beres. Hal jazaul ihsan illa ihsan, kata Allah dalam Quran surah Ar-Rahman. Apakah ada kebaikan yang dibalas dengan selain kebaikan?
Tidak ada. Setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Puasamu dibalas kebaikan, taatmu dibalas kebaikan, zikirmu dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau sholat tidak beres, kebaikan-kebaikan itu berada dalam lemari yang terkunci dan hanya bisa dibuka dengan sholat. Maka sejatinya ketika pintu sholat engkau jaga, engkau sedang menjaga pintu-pintu kebaikan untuk amalan yang lainnya. Allah jaga kita dan generasi kita dimudahkan untuk sholat. Amin. Ada payah berdoa untuk sembahyang tuh. Ayah. Jangan kita rasa sembahyang kok karena awak sering salat itu kita merasa hal yang ringan. Allah langsung mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun. Salat itu berat kata Allah. Salat itu berat, wa innaha lakabiratun illa, kecuali bagi siapa orang yang tidak berat salatnya, al-khashi'in, illa 'alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Orang yang yakin dia bertemu dengan Tuhan, orang yang yakin ada hari pembalasan, orang yang yakin bahwa hidup tidak sekedar di dunia tapi yang ada setelah dunia, dan itu akan jauh lebih panjang. Itu adalah fase umur yang kedua, adalah selama kita berada di dunia ini. Kemudian fase yang selanjutnya adalah nyepuk aja kali acara. Anakku silakan. Yang ada hajat silakan. Yang mau ke kamar mandi silakan. Yang baru dengar tentang sholat, baru ingat sholat asar silakan. Mungkin tadi niatnya mau sholat setelah ceramah, tapi kalau mau sholat silakan duluan, tidak masalah. Fase umur yang keberapa? Yang ketiga, yang ketiga, yang kele. Nyoku menyojut bahasa Inggris, bahasa Arab, burung abdia luar biasa. Abdia go internasional. Bahasa Arab. Masya Allah, abdia come to Dubai. Lencit I'm here. Oh Habibi, salah ke? Berarti juk bahasa Arab nak bantah tadi. Nyankan arti juk bahasa Arab. Nah kalian ditok. Masya Allah, tabarakallah. Tapi insya Allah generasi-generasi ini, kalau kita melihat tadi semangat beliau, akan Habibi, mana yang panggil tadi? Sahabat Habibi, Masya Allah. Semoga semuanya bisa nanti nonton bareng-bareng di Indosiar. Amin. Amin. Paling tidak di layar tancap. Tapi ada nonton bareng di sini? Ada. Ada? Masya Allah, tabarakallah. Ya? Nonton di rumah ya? Ada kan nonton pas sahur? Tapi sahur? Sembahyang subuh lah. Ya karena urun-urun na sembahyang subuh, makanya gue pelewat tapi pelewat. Oh Habibi, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Fase umur yang ketiga adalah apa yang ada setelah mati. Saat kita dibangkitkan, itulah kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana menciptakan kehidupan saat itu menjadi lebih baik? Hiduplah hari ini dengan cara-cara yang baik. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah kebaikan yang akan kita lihat di akhirat nanti. Adalah kebaikan yang akan kita terima nikmatnya di hari pembalasan nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Rasulullah? Matal mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang itu akan mati tergantung bagaimana dia hidup. Kalau ingin melihat bagaimana keadaan kita saat mati, tidak susah Bapak Ibu. Lihatlah bagaimana kita hidup. Kalau kita hidup banyak salatnya, insya Allah mati baik. Kalau kita hidup banyak ibadahnya, insya Allah mati soleh, soleha.
Kalau kita hidup banyak taatnya, insya Allah mati selamat. Tapi semoga innamal a'malu bil khawatim. Apapun yang terjadi hari ini, kita minta husnul khatimah. Amin. Matal mar'u ala ma 'asha alaih. Kalau ingin mati yang baik, maka hiduplah dengan cara-cara yang baik. Seseorang mati sesuai bagaimana dia hidup. Apa yang kita bawa saat mati nanti tidak ada, kecuali apa yang kita bagi untuk orang, kecuali apa yang kita sedekahkan untuk orang. Ma indakum yanfad. Apapun yang ada di sisimu akan usai, apapun yang ada di sisimu akan tuntas, apapun yang ada di sisimu akan selesai, akan kau tinggalkan. Wa ma indallahi baqin, kata Allah. Apapun yang kau titipkan kepada Allah, itulah yang akan kekal. Caito lagi jadi. Kalau caito jadi ya. Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih seekor kambing. Pernah menyembelih seekor kambing. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarganya menyembelih seekor kambing, kemudian beliau masak. Beliau indah ikut aku paja-paja main bau dong aku ibu-ibu. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, ini kambing sebelih kemudian bagi-bagikan. Apa kerja Nabi? Sembelih dan bagi-bagi. Setelah disembelih, dimasak, kemudian dibagi-bagi oleh Sayyidah Aisyah. Pulang Rasulullah ke rumah. Rasulullah rumah ni tanya oleh Rasulullah, wahai Aisyah, kiban punat tinggai, pemandum kali ni bagi, mandum kali tak bagi ya Rasulullah, kecuali bagian pundaknya, karena Rasulullah paling senang itu bagian. Ada satu bagian yang kutinggalkan untukmu ya Rasulullah, semuanya kita bagi-bagi kecuali satu, semuanya sudah habis kecuali satu. Apa kata Nabi? Semuanya masih ada kecuali satu. Semuanya masih tersisa kecuali satu. Semuanya masih bisa kita ambil kecuali satu. Apa yang ingin dipesankan oleh Rasulullah? Semua yang kita berikan untuk orang lain, sejatinya itulah yang milik kita. Karena apa yang kita pakai akan lapuk, apa yang kita makan akan busuk. Semuanya akan pergi, semuanya akan usai, semuanya bukan lagi milik kita, kecuali apa yang pernah kita titipkan untuk saudara-saudara kita. Maka ketika kita menitipkan sesuatu untuk tetangga, kita berikan sesuatu untuk saudara, sejatinya kita sedang menanam kebaikan untuk kemudian kita dapatkan di hari kiamat nanti. Wa wajadu ma'amilu hadira, kata Allah dalam Quran surah Al-Kahfi. Bagaimana balasan di hari kemudian itu nanti datang? Kalau dalam bentuk catatan amalan kebaikan kita protes, ikut diedit ada ke malaikat ya Allah. Di Masjid Agung Aceh Barat Daya. Curang-curang sikit wak kecil. Kau nak do membuat sebenarnya, tapi diedit-edit Kalau itu dalam bentuk tulisan, kalau dalam bentuk foto, video, kita kecil itu sebenarnya bukan saya tapi diedit. Tapi bagaimana amalan kebaikan itu bentuknya datang? Wajadu ma'amilu hadiran. Dia hadir, dia tidak bisa dibantah. Dia benar-benar nyata. Kebaikan apapun yang kita lakukan akan menjelma menjadi kenikmatan. Alhamdulillah. Sudah? Oh. Masih sanggup? Ambo yang ada. Alah soal lagi 10. Alah fase umur yang keberapa? Kita tutup kemudian fase umur. Orang-orang masuk ke dalam surga. Orang-orang nanti masuk ke dalam surga. Apa yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga? Kau awak bagi-bagi tips. Kita kasih tahu triknya untuk masuk ke dalam surga. Apa jadinya masuk ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah. Seseorang tidak akan pernah masuk ke dalam surga
dengan amalnya. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga dengan salatnya. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga dengan ibadahnya. Wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau ya Rasulullah, kata sahabat. Walaupun saya. Dengan apa kita masuk ke dalam surga, kata Rasulullah? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Mau disayang Allah, mau dikasihi Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah makhluk yang di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Iko usah pulang dari siku bercakap-cakap lain ngendo sana jadi. Ikolah bersaudara Semuanya apapun yang dipersaudarakan oleh Tuhan maka tidak dapat dipermusuhkan bahkan oleh hutang. Tidak dapat dipermusuhkan oleh perbedaan. Tidak dapat dipermusuhkan oleh apapun yang bentuknya duniawi. Innamal mu'minuna ikhwah. Ketika Allah katakan kalian beriman, yang beriman adalah saudara, maka apapun yang dipersaudarakan oleh Tuhan tidak akan dapat dipermusuhkan oleh manusia. Kalian tidak dapat masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Satu amalan jadi kado untuk Bapak Ibu pulang dari sini. Bagaimana menjemput rahmat Allah? Menjemput rahmat Allah. Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya marrah, man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha ashra. Maka dengan salawat yang satu kali itu, siapapun yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, maka dengan salawat yang satu kali itu Allah bersalawat kepadanya 10 kali. 3 tamu salawat ke Nabi, 10 tamu salawat oleh Allah ke atas kedaya. 1 kali kita bersalawat untuk Rasulullah, 10 kali Allah balas salawat itu. Bagaimana salawatnya Allah untuk manusia? Para ulama menjelaskan, as-salatu minallahir rahmah. Salawat itu kalau dari Allah artinya kasih sayang. Maka 1 kali kita bersalawat kepada Nabi, 10 kali turun hujan kasih sayang. Apa kata para ulama? 1 saja kasih sayang dari Allah itu dapat mengalahkan seluruh amal ibadah yang pernah kita lakukan. Maka amalkan ini. Baca salawat, insya Allah menjemput rahmat. Dengan rahmat insya Allah masuk surga. Alah Hai kacara tamu juga ada juk pulau. Nyahana ba dempal entong. Tahu ini cara masuk surga sudah ada. Kita sudah bercerita dari sebelum kita lahir sampai masuk surga, sampai kita masuk surga. Amin. Amin. Cara masuk surga sudah kita kasih tahu. Ballaghanal ma'na wal hidayatu min rabbina. Ya Allah, saya di hadapan warga masyarakat Abdiyah sudah sampaikan bahwa salawatmu untuk mereka adalah rahmat. Bahwa ketika mereka bersalawat kepada Nabimu, engkau langsung yang bersalawat kepada mereka. Maka Allah jaga generasi kita. Allah jaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Allah jaga kita dari kemungkaran. Allah jaga kita dari kejahatan. Allah jaga kita dari fitnah akhir zaman. Allah selamatkan iman kita. Allah selamatkan Islam kita. Allah selamatkan ihsan kita. Allah pertemukan kita sebagaimana di dunia tapi juga di akhir. Sebagaimana di Abdiyah juga di surga. Amin. Allah pertemukan kita, Allah persatukan kita, Allah persaudarakan kita nanti di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Duduk jadi Agi kursi. Ambo kini mau duduk, tuangku lah dia jatuh duduk lah. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah karena kita orang tidak jauh dari sini, nanti datang lagi, tenang. Datang melamar, indah. Ya. Al-Fatihah lima quri'a lahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah tergantung untuk apa yang dibacakan, untuk apa yang diniatkan. Maka bibarakatil Fatihah, bisirril Fatihah, kita niatkan agar Abdiyah ini melahirkan generasi-generasi yang peduli terhadap agama, pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap agama, warga masyarakat yang cinta terhadap agama, diwafatkan dalam keadaan tulus beragama.
tulus bertauhid. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ihdina siratal mustaqim. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة.